Jadi untuk acara hari ini langsung akan saya pandu terkait dengan ekspedisi yang akan dilakukan oleh Mbak Dinar dari BA dari Konsina, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu di di Sulawesi ya, di Sulawesi. Jadi bisa karena Mbak Dinar dari brand ambasadornya Konsina yang beberapa waktu lalu melakukan sebuah ekspedisi, perlu dipahami bahwasanya gempuran pendaki-pendaki yang FOMO ya kan, banyak sekali kita melihat insiden-insiden yang ada yang hipotermia dan yang lain segala macam. Padahal mereka itu sebenarnya sama kegiatannya, cuman minim pengetahuan terkait dengan aktivitas mendaki gunung. Kembali lagi ke ekspedisi yang dilakukan oleh Mbak Dinar ya. Apa sih latar belakang yang menjadi melatar belakangi kegiatan ekspedisi itu? Oke, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Cak Yo. Apa sih yang melatar belakangi terselenggaranya ekspedisi ini ya Cak ya? Ya. Oke. Yang melatar belakangi ekspedisi ini berawal dari kami ingin memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pegunungan Karowe, Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sulawesi Selatan, Luwu Utara. Jadi Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana kita mengingat kembali refleksi Sumpah Pemuda, itu kan atas refleksi Sumpah Pemuda atas terjadinya istilahnya Sumpah Pemuda kemarin itu ada istilah keberagaman itu menjadi kekuatan. Nah disinilah dari awal Dinar mencoba dengan kawan-kawan itu lintas komunitas juga lintas generasi. Jadi lintas komunitas itu kami dari banyak komunitas dan himpunan. Saya pribadi dari Konsina, CRTC, ada dari FPL, Front Pemerhati Lingkungan Makassar, ada juga dari SAR Maleo Touti kemarin, ada juga dari Tropis, dari KPA Arpala selaku KPA setempat di Pegunungan Karowe, lalu ada Mapala Tarsius juga Manado kemarin, ada juga dari Kanal Ambon Maluku, terus dari Jejak Sang Petualang di Purbalingga Jawa Tengah juga hadir, dan kemarin kabarnya Ika Indra Kila dari Malang juga mau ikut, tapi ternyata Hamin berapa mengabarkan tidak bisa ikut gitu, dari Malang juga sebenarnya ada. Nah itu jadi yang melatar belakangi kami dari berbagai macam komunitas dan himpunan melakukan ekspedisi ini bersama-sama, dan juga karena kami pemuda ya kan itu pemuda-pemuda Indonesia juga kemarin lintas generasi, jadi tidak hanya saya pribadi dari umur 20, 30 sampai kemarin 50 tahun juga ada yang ikut serta. Jadi keberagaman adalah kekuatan di situ. Jadi kami melatar belakangi terjadinya ekspedisi ini adalah untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda di Puncak Toelangi yang merupakan titik tertinggi di Pegunungan Karowe dengan ketinggian 3016 mdpl. Seperti itu. Itu melatar belakangnya Ca. Jadi beda komunitas, beda himpunan, beda umur juga ya Ca. Itu lintas generasi dari 70, 80, 90, 2000 kemarin. Itu yang melatar belakang kami untuk mengadakan ekspedisi ini Cak, untuk merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda. Seperti itu. Jadi kalau melihat konteksnya adalah pemuda ya, jadi tidak hanya pemuda itu ada batasan umur segala macam. Jadi kalau saya melihat itu orang umurnya yang sudah lanjut pun sekarang sudah semangatnya itu sudah semangat pemuda gitu kan. Betul. Maka itu yang melatar belakangi terkait dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Mbak Dinar itu tadi. Betul. Untuk kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan di mana, Mbak Dinar? Di Pegunungan Karowe, Cak. Pegunungan Karowe. Iya. Ini masuk di kawasan apa ya? Gimana Kak maksudnya Cak? Maksudnya itu dari sisi pengelolaan dan sisi entah itu kawasan konservasi kah, entah itu kawasan perhutani kah, atau apa gitu. Saya bertanya kepada KPA Arpala selaku KPA setempat tentang statusnya gitu ya Cak ya. Jawabannya ini tidak masuk konservasi dan tidak masuk perhutani juga. Jadi ini bakalan saya bahas juga karena panjang lebar. Jadi ini gunung seistimewa ini tapi tidak ada yang mengelola.
Sejauh ini saya sudah mencari tahu juga. Begitu. Masih belum ada yang mengelola ya. Betul sekali, Cak. Terus itu yang, jadi itu yang saya, ya. Kenapa mesti apa ya? Memang kadang kan kita di hutan ini juga tentu ada, entah itu hutan adat, entah itu hutan taman nasional, entah itu hutan produksi dan lain segala macam. Jadi kembali lagi ke konteks nilai-nilai apa sih yang didapatkan dari kegiatan itu tadi. Siap. Di sini nilai-nilai dari Konsina Responsible ya. Sebetulnya Konsina sendiri sudah mempunyai komunitas ya, Cak ya, yaitu Konsina Responsible Tracker Community. Jadi biasanya kami menyingkatnya CRTC atau CRTC. Jadi ini dibentuk ketika di Argopuro waktu itu, gitu Cak. Jadi CRTC sendiri adalah pendaki yang dibentuk atau komunitas pendaki yang dibentuk oleh Konsina yang bertanggung jawab, Cak. Jadi responsible. Di situ dari istilah responsible berarti tanggung jawab. Jadi kami ingin menerapkan nilai-nilai pendakian, terutama bukan hanya kepada diri sendiri, tapi melainkan tanggung jawab kepada sesama, kepada alam, bahkan kepada Tuhan, gitu Cak. Jadi yang ekspedisi kemarin jelas mencerminkan nilai-nilai CRTC menurut saya, Cak, karena memang selain kemarin kami harus bertanggung jawab pada diri sendiri, karena ini pendakian 14 hari lamanya ya, Cak. Jadi kalau badan kita nggak fit gitu kan, kita nggak sehat, kita nggak siap mental, kita nggak kuat, mungkin bisa dibilang kita nggak akan mampu gitu ya, Cak. Jadi harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam artian kita harus mempersiapkan diri sebelum berangkat kan gitu ya, Cak. Terus untuk bertanggung jawab kepada sesama, kemarin sebetulnya di hari kedua itu kami sebenarnya tertahan di pos 2, Cak. Jadi di pos 1 kami camp. Nah, di pos 2 itu di hari kedua kami menunggu teman kami diantar sampai bawah karena kesehatannya terganggu, Cak. Kena asam lambung. Asam lambung? Iya. Itu ada kami Bang Opa kemarin, dia asam lambung dan sudah tidak bisa masuk makanan sama sekali. Jadi di situ kami mufakat bagaimana mencari jalan, mencari cara agar perjalanan ini tetap berlanjut, tapi tidak meninggalkan atau tidak mengorbankan kawan juga. Akhirnya di situ kami memutuskan untuk mengantar turun kembali. Karena kata Bang Opa sendiri kalau misalkan memang dilanjutkan ini tidak mungkin. Dari pos 2 tadi? Dari pos 1, Cak, menuju pos 2. Nah, pos. seperti itu. Jadi di hari kedua kami terkendala waktu karena memang ada kawan kami yang mengantar turun, Cak. Jadi kami menunggu. Itu dievakuasi atau tidak masih bisa sempat berjalan. Iya, hanya saja mungkin kalau dilanjutkan itu tidak memungkinkan ya, Cak, karena memang sudah tidak bisa masuk makanan sama sekali. Jadi di situ ada kawan dari KPA Arpala namanya Jens Baliase sama kemarin yang antar Lambun, Cak. Ada 2 orang dari KPA Arpala namanya mengantar Bang Opa itu turun ke bawah. Dan kami menunggu di pos 2 yang itu kami baru tiba di pos 2 itu masih jam 11.47, itu masih siang sekali kan? Masih siang. Tapi karena sudah mufakat, bagaimana caranya ini tetap berlanjut, tapi tidak mengorbankan kawan. Jadi kami menunggu di situ, menunggu yang mengantar ke bawah sampai tiba ke pos tempat kami menunggu, gitu Cak. Jadi itu kami menunggu dari jam 11.47 sampai jam 6 malam dan memutuskan untuk camp di situ, Pak. Ya, itu dari sisi solidaritas. Betul, itu dari sisi solidaritas itu kan juga perlu di hal semacam ini kan perlu jadi panutan bagi pendaki zaman sekarang karena sudah sangat minim sekali solidaritas di antara sesama pendaki itu sendiri. Jadi jangan sampai kita itu mementingkan ego gitu, betul banget, Cak. Sekarang sudah banyak kasus ya, Cak, ya, yang ditinggalkan, yang tidak diperhatikan di jalur, dan banyak sekali kasus-kasus sekarang yang miris banget ya, Cak. Iya. Nah, di situ nilai-nilai tanggung jawab kepada sesama dan untuk tanggung jawab kepada alam. Kemarin tuh kami, Cak, kami kan naik dari jalur Bantimurung ya, Cak, ya. Jalur naik kami Bantimurung dan itu kami turun dengan jalur yang berbeda. Alias kita lintas di jalur Tamboke itu, Cak. Jadi singkat cerita, bagaimana cara kami bertanggung jawab kepada alam kemarin, maksudnya kepada tempat yang kami kunjungi aja ya. Dari sampah itu yang paling penting. Karena ini pendakian yang benar-benar 14 hari, bayangkan itu nggak mungkin kami bawa gitu kan, untuk kami bawa turun juga. Untuk tim 19 orang, Cak, bayangkan. Nah begitu. Jadi kami kemarin ambil solusi bagaimana caranya untuk membersihkan sampah, untuk membawa sampah itu dengan cara dibakar ya, Cak. Pertama dibakar langsung, tidak ada yang tersisa, Cak. Pokoknya ada sesuatu apapun kami bakar. Dan lalu untuk memastikan, untuk make sure lagi sampah-sampah yang kami tinggalkan itu kami bagi 2 tim. Jadi yang satu tim kami bawa turun ke jalur Tamboke, tim yang selanjutnya kembali turun ke jalur naik, Cak. Untuk memastikan tidak ada sampah yang tersisa atau barang-barang yang tercecer atau apapun, untuk memastikan itu kita bagi 2 tim. Kami bagi 2 tim, Cak. Iya.
Itu ya. Jadi terus kemudian timnya itu ngikut lagi untuk lanjut perjalanan. Kami gitu. bertemu di bawah, Cak. Oh, bertemu di bawah. Betul. Jadi kemarin 19 orang, yang 4 orang turun kembali lewat Bantimurung, Cak, jalur naik, yang sisanya kami Tamboke dan bertemu di bawah. Begitu. Jadi sangat jarang sekali kalau kita lihat di pendakian zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu masih banyak yang tidak peduli terhadap sampah gitu kan, tidak peduli terhadap sampah. Apalagi di gunung-gunung Jawa sekarang kan lagi ngetren gitu kan. Wah, ngetren. luar biasa. Ada gundukan dikit aja udah dinaikin gitu kan. Terus kemudian dampak negatif apa yang seharusnya kita bisa minimalisir gitu kan. Makanya mungkin apa yang dilakukan ekspedisi di Sulawesi ya, di Sulawesi. Kenapa sih harus gunung di Sulawesi yang dipilih gitu loh? Begitu ya. Kenapa event kemarin di Tolangi Balai AC Kabentun ini ya, Cak ya, di Pegunungan Karowe. Ya, kalau dari sisi nama kan enggak kita asing gitu kan. Dari sisi nama kita asing. Kenapa enggak misalkan di mana? Di Kerinci misalkan ya, atau di Gunung Rinjani atau gunung yang lainnya gitu kan. Siap. Kenapa memilih Pegunungan Karowe ini? Jadi Pegunungan Karowe ini tuh memiliki 3 puncak yang baru diketahui istilahnya gitu. Ada puncak Toelangi, ada puncak Balai AC, dan terakhir Kabentonu. Nah, kenapa kami memilih Pegunungan Karowe ini? Pertama, karena Pegunungan Karowe masuk dalam 7 longest atau gunung dengan jalur panjang. Iya, jalur yang panjang di Indonesia. Pertama itu. Yang kedua, untuk ke puncak Kabentonu sendiri, itu puncak terjauhnya hanya baru beberapa orang saja. Hanya baru beberapa tim, maksud saya, maaf. Jadi hanya baru beberapa tim saja yang baru berkunjung ke Kabentonu, Cak. Jadi ini jalur ke puncak Kabentonu itu belum banyak yang ke sana. Baru ada beberapa tim saja. Bahkan katanya kabarnya belum ada 50 orang. Seperti itu. Masih baru dibuka bener atau memang untuk aktivitas pendakian secara umum sebelumnya, atau mungkin kegiatan masyarakat yang masuk ke kawasan hutan itu? Enggak, Cak. Jadi sudah sempat ada jalurnya. Cuman kemarin baru dibenahi lagi. Dalam artinya untuk menuju ke sana baru dibenahi lagi dan cari lagi jalurnya. Sudah ada beberapa tim dan ini baru kami tim yang berikutnya, mungkin ada tim ketiga atau tim keempat gitu, maksudnya baru banget untuk ke Kabentonu. Nah, ini yang menjadi istilahnya kenapa memilih ini, karena masih puncak yang jarang dijamah. Pegunungan Karowe ini jarang sekali dijamah, dalam 1 tahun bisa 1 atau 2 tim saja. Begitu, jadi kenapa kami memilih Pegunungan Karowe, karena itu salah satunya, jarang dijamah dengan hutan yang luar biasa. Luar biasa, sumpah, jalurnya ketutup sekali, ya kan, rimbun sekali, dan jarang ada pendaki yang ke sana, gitu, Cak. Karena kenapa? Saya juga nggak dengar dari KPA Arpala, itu, Cak, dari Bang Anto Lumut. Bang Anto mungkin nonton. Nah, ini saya langsung dari narasumbernya, Cak, ya. Jadi ke pegunungan ini tuh bisa dibilang jarang sekali, Cak. Jarang sekali, dari 1 tahun mungkin 1 atau 2 tim saja, dan itu pun pasti KPA Arpala yang mengantar, Cak. Begitu, karena memang tidak ada open trip masuk juga, Cak. Belum dikomersilkan, dan bahkan mereka tidak mau kalau Pegunungan Karowe ini katanya dikomersilkan seperti itu. Bahkan kemarin sempat ada yang buka open trip, itu mereka langsung selusur. Ya, jadi mereka sebagai KPA Arpala, KPA setempat yang di Pegunungan Karowe di Luwu Utara, mereka tidak mau gunungnya dikomersilkan. Dalam artian mungkin kata Bang Anto, kalau memang gunung sudah dikomersilkan, jadi esensi pendakian ini sudah berkurang gitu loh, Cak. Jadi tanggung jawab untuk menjaga alam itu katanya sepertinya sudah berkurang. Jadi kami tidak mau ada istilah open trip, tidak ada guide juga. Jadi yang mau ke sana diantar katanya, Cak. Tapi mereka tidak mengharapkan imbalan, katanya seperti itu, Cak. Itu makanya dia salut banget, Cak, sama. Ya makanya itu. Betul. Kan sekarang kan lagi ngetren kan terkait dengan open trip. Betul, Cak, betul. Apalagi di Jawa. Di Jawa itu udah hampir setiap gunung itu sudah pasti dimasuki oleh open trip gitu kan. Sedangkan open trip sendiri gitu kan itu masih orientasinya itu adalah duit gitu kan. Iya, jelas, Cak. Seberapa? Betul. Tapi nilai-nilai dari aktivitas pendakian ekspedisi itu sedikit banyak ada beberapa yang dilupakan, bahkan yang kejadian di mana ya, yang di Gunung Lawu ya. Iya, hanya tektokan aja sampai open trip gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu kalau bisa saran sih kepada teman-teman yang ingin ikut sebuah aktivitas pendakian gunung. Ayo kita belajar, kita gali. Gunung itu sebenarnya adalah tempat kita untuk belajar gitu kan, tempat kita untuk belajar. Kalau zaman dulu kita melihat itu resi ya kan, orang-orang yang punya
niatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu lewatnya lewat gunung gitu kan, di gunung itu sendiri. Suci. Jadi tolong sebentar ya. Ya. Nah, lanjut apa nunggu? Ya, oke. Oke, untuk Tes. Oke. Ya, gitu Cak. Boleh nambahkan sedikit ya Jadi Cak, ya? karena kan kegiatan ini dilakukan oleh Konsina ya, oleh timnya dari Mbak Dinar sendiri. Apa sih tujuan utama dari kegiatan ekspedisi ini yang dilakukan di pegunungan yang ada di Sulawesi itu tadi? Tujuan utamanya itu apa? Baik. Tujuannya Konsina ingin memaknai Sumpah Pemuda dengan cara yang berbeda, Cak. Jadi dengan cara ekspedisi ini, dengan cara apa? Dengan tujuannya yang paling terpenting adalah mencintai tanah air, ya kan? Menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, seperti itu. Sebenarnya mungkin umum banget ya alasan, tapi itu benar-benar kerasa. Kenapa? Karena kemarin kami mendaki dengan banyak dan dengan berbeda komunitas, himpunan gitu kan, dengan yang baru bertemu kali pertama gitu kan, dengan tim sebanyak 20 orang dengan Bang Opa yang kemarin sempat sakit itu, Cak. Jadi gitu, menumbuhkan cinta tanah air dan nilai-nilai persatuan, ya kan, kesatuan tuh di situ benar-benar melekat sekali, Cak. Karena memang dari berbagai macam wilayah, ya kan, kami ada yang dari Maluku, dari Sulawesi juga, ada dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, semuanya. Saya pribadi dari Malang sini, juga kemarin dari Manado, dari kemarin tuh ada dari Purbalingga juga. Jadi kami menerapkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan untuk mencintakan atau menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang lebih keren, Cak, kemarin itu setelah kami selesai ekspedisi ini, ya kan, setelah turun dari ekspedisi ini, ternyata antusias dan warga Luwu Utara itu sendiri, Cak, luar biasa. Mereka baru mengetahui di wilayahnya ada gunung seistimewa itu, Cak. Baru mengetahui dan mereka merasa bangga. Ini beneran di tempat saya, katanya gitu. Mas, Pak, ya Allah, ini beneran di tempat saya nggak sih? Kok keren banget, katanya gitu kan. Kok ada kayak surga, bener-bener yang kayak negeri dongeng lah gitu, Cak. Bener-bener hamparan lumut yang hijau sekali di situ, ya ampun, bener-bener yang orang-orang, ini beneran di Indonesia, ini beneran ada di Luwu Utara, kata gitu, Cak. Jadi di situ kami harapannya mempunyai tujuan, semoga dengan istilah tereksplorasinya Pegunungan Karowe ini, keindahannya ada di dalamnya, bisa menjadi apa ya? Bisa membuat mereka menjadi menjaga alamnya lebih secara lebih gitu loh, Cak. Jadi ya betul. Biar lebih lestari juga kan, karena mereka baru mengetahui, Cak. Serius. Ya, makanya itu kan, makanya kan lewat aktivitas dari ekspedisi yang dilakukan oleh Mbak Dinar sama Konsina ini kan bisa membuka gitu kan, membuka masyarakat, bahwasanya masyarakat pun di sekitar itu juga sebenarnya ada hal-hal yang mereka kadang tidak tahu gitu kan. Betul. Terus kemudian mereka tahu dan nanti kita juga di sini merasa khawatir gitu, Mbak. Merasa khawatir, kenapa? Karena nanti semakin orang yang notabene misalkan kayak open trip itu nanti akan membuka ekspedisi di sana. Semakin banyak. Nah, sedangkan masyarakat sendiri kan saya rasa kan masih belum siap untuk hal itu. Iya, betul. Nah, pesan apa yang disampaikan ekspedisi itu ke masyarakat dalam rangka untuk menjaga masyarakat juga menjaga kawasan dan juga mendapatkan nilai ekonomi dari aktivitas yang dilakukan oleh ekspedisi ini. Iya. Gitu. Karena tadi di awal Cak Yo sempat bertanya ya, status gunung itu sendiri apa gitu ya. Saya pribadi pun sempat bertanya, ini masuk konservasi kah? Karena memang alamnya benar-benar masih terjaga dan alami sekali ya, Cak. Atau masuk perhutani kah gitu, ternyata tidak gitu kan. Saya pun heran sebenarnya. Saya heran, Cak. Serius, saya heran sekali. Bahkan untuk masuk ke sana ya, Mas, Pak, Mbak semuanya, itu kami hanya membuat surat pemberitahuan, bukan surat izin, surat pemberitahuan kepada polsek setempat dan desa setempat bahwa kami akan mendaki gunung Karowe ini dengan tim sebanyak segini, dengan nama-namanya seperti itu. Hanya itu saja. Kami hanya ke polsek setempat dan ke desa setempat untuk perizinan naik ke sana. Dan mungkin kemarin sempat ada yang dengar setelah turun dari Balai AC ada pendaki tersesat 3 orang itu kan ya, mungkin kawan-kawan sempat tahu. Nah, itu di mana? Di gunung yang sama, Cak. Kapan itu? Setelah ekspedisi itu? Kami turun, mereka naik, Cak. Oh, selang 2 hari. Selang 2 hari. Jangan-jangan ngikutin Mbak Dinar nanti? Enggak, Cak, bener. Kenapa? Ini panjang banget, ini bisa diulas, Cak. Kenapa?
Karena ini pertanyaannya sebenarnya masih di bawah, cuman saya bahas di awal. Gini, jadi sebanyak apapun uang kita gitu kan, setinggi apapun reputasi kita, semahal apapun gear kita, ketika kami memutuskan untuk mendaki gunung, itu semua jujur nggak ada apa-apanya. Dan berarti kita bukan siapa-siapa. Jadi kemarin kejadian yang 3 pendaki tersesat itu setelah kami turun sekali. Kami turun tanggal 3, pendaki selang 2 hari atau 3 hari mereka naik. Kenapa? Karena yang saya tahu, karena memang kan kami punya grup juga ya, Cak. Grup pendaki Bali Asik kemarin, pendaki ekspedisi kemarin. Jadi kami sempat bahas sana. Itu yang 3 orang sempat naik atau enggak sih? Naik. Dan tidak ada pemberitahuan sama sekali, Cak, kepada KPA setempat. Kepada pihak terkait, misalkan maksudnya polsek atau apa? Enggak, kalau di sini kan istilahnya gini ya. Kalau polsek sendiri kan hanya perizinan, dalam pemberitahuan, tapi kan mereka tidak pernah naik juga. Jadi yang kami harapkan sebenarnya untuk KPA Arpala, untuk KPA setempat itu biasanya kami ke situ, Cak, untuk suun dulu istirahat, silaturahmi, istirahat di situ seperti itu, Cak, sebelum mendaki gunung gitu kan istilahnya. Jalan kaki lamanya sekitar 5-6 jam. Sekarang sudah mudah aksesnya. Kemarin kami menggunakan mobil pickup juga ke sana. Dan ternyata saya juga sempat heran ya, kenapa ini kok di hari pertama cuma sampai Sungai Bantimurung yang merupakan pintu rimbanya gitu, Cak. Padahal masih banyak waktu untuk kita langsung naik. Itu masih sekitar jam 12 siang gitu, Cak ya. Saya heran, ini kenapa nggak langsung aja gitu kan. Nah ternyata setelah saya cari tahu ke kawan-kawan, kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, kenapa nih Bang kita nggak langsung naik aja gitu, Cak. Ternyata gini Neng, kata gitu. Mereka manggil saya tuh Neng. Karena orang Jawa Barat mungkin gitu ya. Gini Neng, di sini ada aturan tidak tertulis ya begitu. Jadi siapapun yang datang ke sini yang mau mendaki Gunung Karowe disarankan untuk bermalam di Sungai Bantimurung ini. Ini percaya nggak percaya, Cak ya? Ya dalam artian tetap istilahnya ada aturan tidak tertulis seperti itu. Katanya harus disarankan camping semalam di Sungai Bantimurung ini. Kalau bisa katanya minum air sungainya juga, Cak. Itu di hari keberapa itu? Hari pertama, Cak. Hari pertama kita tuh. Berapa jam perjalanan dari pertama kali start sampai ke sungai itu? Itu dekat sekali, Cak. Kami kan start dari KPA Arpala ya, selaku sekret terakhir. Kami mau naik mobil pickup langsung ke sana, itu turun langsung sampai Bantimurung. Saya pikir mau langsung naik ke pos 1 begitu. Tapi ternyata di situ saya bertanya-tanya, kenapa nggak bisa langsung naik aja? Ternyata memang ada aturan tidak tertulis yang harus memang kita ikutin gitu ya. Dan kita hanya pengunjung, kita hanya tamu gitu kan. Nah, percaya nggak percaya kemarin kalau bisa katanya minum air sungainya juga. Katanya ini salah satu kunci suksesnya untuk pegunungan Karowe. Jadi emang seperti itu. Jadi ada kearifan lokal, ya kan, ada kepercayaan warga setempat yang memang harus kita patuhi ya, Cak. Dalam artian kami hanyalah tamu. Nah, yang saya tahu kemarin untuk 3 pendaki yang kemarin itu katanya skip itu, Cak. Mereka langsung naik. Jadi percaya atau nggak percaya, tapi harus ada patabe. Jadi permisi, kunci sukses, salah satu kunci sukses untuk pendakian Gunung Karowe. Seperti itu, Cak. Ya ngomong-ngomong masalah kearifan lokal, dimanapun ya, dimanapun kita mendaki itu pasti ada kearifan lokal. Betul. Kembali lagi ke konteks awal, bahwasannya sejarahnya gunung itu sebagai tempat suci ya, tempat suci yang disucikan sebagai kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Betul, Cak. Itu terkait dengan kearifan lokal. Makanya harapan saya sih juga, mungkin harapan semuanya, ketika kita mendaki pun jangan sampai kita melupakan kearifan lokal. Betul. Yang ada di gunung-gunung yang akan kita daki. Di situ kita permisi terlebih dahulu. Itu alangkah lebih baiknya gitu, seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong terkait dengan durasi waktu. Tadi kan masih ngomong dalam konteksnya 1 hari gitu kan, masih begitu. Jadi gimana sih untuk untuk pendakian yang selama 14 hari ini itu untuk manajemennya itu seperti apa gitu kan? Karena kan ini tadi masih 1 hari aja sudah buletnya seperti itu gitu kan. Kita coba untuk menggali lagi manajemen yang mungkin informasi dari masyarakat lokal itu membutuhkan waktu misalkan 4 hari dan dilakukan dengan 14 hari ya. Betul. Manajemen logistiknya itu seperti apa gitu kan. Mungkin yang lain juga pastinya ingin tahu gitu kan. Perjalanan yang panjang itu apa saja sih yang dibutuhkan gitu, terkait dengan logistik gitu kan. Itu. Jadi karena kami memang ini lintas komunitas dari beberapa macam komunitas ya, Cak ya. Karena kemarin memang dari Kanal Ambon Maluku juga ada semua, dari kemarin dari Wegopex juga, Cak. Wegopex masuk juga. Terus dari Kurpala juga, terus apalagi ya kemarin itu, oh ya, Tropis Indonesia masuk juga. Kayak gitu. Jadi kami benar-benar yang bertemu di
Secret Arpala, maksudnya baru bertemu kali pertama di Luwu Utara sendiri. Jadi kami di sana sehari spare waktu Cak untuk briefing, untuk briefing. Kalau saya mungkin ini ya di video ini perlengkapan pribadi yang saya bawa sudah saya list, ada videonya juga karena memang dari jauh ya orang jauh masuk ke Sulawesi gitu kan, berarti untuk naik gunung juga, jadi harus persiapan harus benar-benar dimaksimalkan, berarti harus benar yang self support yang biasa Dinar sampaikan ya kan, karena dia juga kemarin nggak pakai porter nggak apa, karena dia bawa perlengkapan pribadi Cak untuk pendakian kemarin gitu kan. Nah untuk manajemen logistik sendiri kemarin setelah briefing kami benar-benar dijelaskan di sana menu apa saja yang mau bawa gitu ya Cak ya, karena untuk 20 orang dari awalnya memang tujuannya kan 20 orang Cak rencananya 20 orang. Di luar Pak Bang Opa yang kemarin sempat sakit itu ya Cak ya, jadi 19 orang. Nah itu jadi di list kami makan sehari 3 kali dengan menu yang berbeda juga, jadi itu udah di briefingin dulu apa yang mau kita belanjakan. Nah setelah ketemu menunya kami belanja seperti itu. Ini luar biasa ya Cak, karena 14 hari lamanya kami juga nggak mungkin bawa bahan makanan yang bener-bener berat sekali ya Cak. Jadi di situ kami bener-bener ada juga makanan dari sana Cak, namanya dange. Itu dange itu makanan jenis apa itu dange? Dange jangan bengek nih. Iya. Dange itu makanan dari sagu Cak. Oh sagu. Makanan dari sagu. Dan itu masih dikonsumsi sampai sekarang. Bahkan katanya untuk makan si dange ini tuh Cak dicelupkan dengan kuah gitu Cak. Ada kuah makanan apa itu bisa jadi enak. Jadi sagu lempengan persegi kecil gitu. Jadi itu teman makan pengganti nasi karena dari sagu juga. Nah seperti itu kami bawa banyak juga. Nah untuk manajemen logistik kami makan sehari 3 kali. Untuk makan siang ya dengan dange itu masak dengan kuah-kuah seperti itu, dan luar biasa. Setiap mau makan itu kami pasti kumpul piring Cak istilahnya. Kumpul piring. Itu tradisi sana atau tradisi tim itu? Tradisi kami Cak. Oh, betul. Jadi itu benar-benar itu tradisinya baru dibuat. Jadi kami masak nasi Cak, masak nasi itu piring yang sudah dikumpulkan itu kalau satu piring semua, satu sendok semua gitu loh Cak. Sayurnya 1 sendok, semuanya 1 sendok. Bagi rata Pak. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa Cak. Baru ngalamin lagi kan. Luar biasa dari pendakian tuh bener-bener Cak kemarin. Jadi kumpul piring, si menu makanannya satu diputerin 19 orang, kuahnya juga diputerin 19 orang, ikan dipotong-potong sama semua bagi rata Cak. Itu luar biasa, bagi dia itu pengalaman luar biasa. Jadi bener-bener sama rata, nggak ada perbedaan, mau makan sedikit-sedikit semua, mau makan banyak-banyak semua. Dan itu kami lakukan sama 14 hari lamanya. Mengenai apa? Dange ya? Iya, dange. Iya. Dange ini makanan sejenis apa sih? Apa ini bisa bertahan untuk beberapa lama? Iya. Atau misalkan ini hanya untuk sekali makan atau seperti apa? Dange itu kan dari sagu ya? Iya, mungkin kan teman-teman juga pengen tahu gitu kan? Ada khas gitu kan? Ada sebenarnya di sini ya. Aduh. Kalau di Tengger itu namanya aron gitu kan? Aron, gitu ya? Aron atau makanan yang apa dari jagung atau apa? Iya. Kalau di orang Tengger itu kan jagung, nanam jagung itu lamanya hampir 9 bulan, terus kemudian dibuat aron, terus kemudian dibuat untuk mendaki. Biasanya itu seperti itu. Kalau ini dange gitu kan, kita juga asik gitu kan. Ini makanan sejenis apa gitu kan? Sebenarnya ada Cak di video ya, bisa diputer nggak ya Ban? Biar nggak penasaran ya Cak ya. Jadi dia kalau orang timur kan mungkin sampai sekarang masih mengkonsumsi sagu ya Cak ya, yang dibuat papeda. Mungkin pernah denger ya teman-teman semua di sini ya, papeda. Nah ini dia sagu tapi seperti dicetak-cetak persegi kecil. Mungkin ukurannya seperti ini tapi agak besar sedikit gitu, ya. Itu jadi, keras sih Mbak ya? Itu keras dan kalau digigit tuh langsung saya pribadi masih adaptasi juga kemarin sempat makan, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan juga Cak, karena memang menahan lapar gitu Pak. Jadi menarik gitu kan. Iya. Kadang kita kan apalagi pendaki zaman sekarang, kalau saya melihat sendiri pengalaman yang saya tahu ya, bahwasanya kebanyakan pendaki itu sudah belanja di Indo di toko serba ada dan segala macam itu dibawa ke aktivitas pendakian. Mereka lupa gitu kan bahwasanya saya yakin di setiap daerah yang akan kita daki yang akan kita daki itu pasti memiliki kekhasan tersendiri. Betul. Ini mungkin teman-teman kita yang senior juga pasti seperti itu, atau mungkin bahkan saya dulu pernah ngalamin bawa bekal ya, nasi bontot istilahnya itu yang dibungkus pakai
pakai daun. Iya. Sekarang udah nggak Udah tren nggak ada lagi. tuh. Padahal itu bisa dibuat makan sampai 3 hari 4 hari gitu kan. Awet ya, Cek, Nah, ya? lebih memilih kalau zaman sekarang itu lebih memilih pakai Indomie gitu kan. pakai mie instan gitu kan. Ya. Instan ya. Ya kalau saya sendiri sih apa ya, kita tidak bisa lepas dari makanan-makanan khas lokal ya kan. Mana? Ada nggak Mana Dange ya? ada? Di teaser yang kedua kalau nggak salah Ban. Biar nggak penasaran ini Dange. Ya, biar teman-teman nanti bisa jadi pembelajaran teman-teman bahwasannya di setiap gunung, setiap itu pasti ada masyarakat dan masyarakat pasti punya caranya tersendiri untuk survive ya, Betul. terhadap dirinya sendiri. Iya. Ada nggak ya? Ada kayaknya. Ada. Jadi bener. Teaser part 2 bisa dicepetin nggak sih? Don. Oh, part 3 berarti. Don. Ada Dange, ini benar-benar menarik. Soalnya menahan lapar lebih lama gitu. Iya, ya itu kan kadang sekarang jarang gitu loh. Pendaki zaman sekarang itu justru malah belanja mie mie instan dan lain segala macam yang terus kemudian kan padahal banyak kearifan. Itu. Nah, Itu Dange. Itu Dange, Cak. Itu. Jadi ini kan kalau kita lihat kan kalau di daerah kami atau di Tengger itu kan namanya kayak aron gitu kan, kayak aron. Jadi ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua gitu kan. Ketika melakukan aktivitas pendakian gunung pun kita sebenarnya tidak bisa lepas dari kearifan lokal itu tadi. Betul banget. Itu salah satu nilai plus ketika kita melakukan aktivitas pendakian. Jangan sampai ketika hanya kita mendaki terus kemudian turun tidak dapat apa-apa, pengetahuan apa-apa, itu percuma saja gitu kan. Iya betul. Itu. Ya, oke, sangat menarik sekali. Jadi ini adalah pengalaman baru ya bagi teman-teman yang mungkin belum terutama pada zaman sekarang yang nggak paham terkait dengan kearifan lokal atau makanan-makanan lokal itu tadi. Terus kemudian selama ekspedisi itu kan 14 hari, terus kemudian di dominan dari hutannya itu apa sih? Apa lumut, apa goa atau sungai dan segala macam? Apakah ada peralatan-peralatan yang khusus gitu kan? Kalau untuk jalurnya sendiri, Pegunungan Karowe ini dia masuk hutan dataran rendah, Cak. Jadi begitu masuk, kami itu disuguhkan dengan pepohonan tinggi dan itu dominannya rotan, Cak. Rotan. Dan itu ada duri rotan, Pak. Bayangin. Itu karena memang jarang pendaki datang, jadi kami tuh jalur benar-benar tertutup saat itu. Dan memang harus ada parang, Cak. Kalau pertanyaan Cak tadi ke apa perlengkapan yang harus dibawa oleh parang? Karena buat tebas-tebas. Itu durinya ada juga di sini duri, kalau nggak salah di video Dinar tuh durinya besar-besar sekali dan itu benar-benar merusak baju, bahkan membuat luka di badan kita kalau memang nggak pakai parang. Durinya bener-bener yang tinggi-tinggi banget ya di pepohonan dan di jalur, sepanjang jalur seperti itu. Dan karena memang ketutup ya, jadi hutan dataran rendah kalau untuk hutan ya, Cak, jenis hutannya. Terus baju juga udah jelas rusak semua. Jadi kami pakai jersey kemarin, bajunya semua udah kayak ya ampun, udah nggak berbentuk, udah nyangkut kayak gitu kan di awal-awal estimasi perjalanan di 1 sampai 2 hari 3 hari, Cak, masih dengan hutan dataran rendah seperti itu. Di hari keempat kami mulai memasuki vegetasi lumut. Nah, karena memang masuk hutan dataran tinggi juga. Istilahnya masuk hutan dataran tinggi yang nama lainnya Montana ya. Montana Forest atau istilahnya hutan dataran tinggi atau hutan pegunungan. Jadi yang biasanya kalau hutan pegunungan itu ditumbuhinya dengan apa? Dengan cantigi. Terus pohon, tanah itu ditumbuhi dengan lumut. Betul-betul lumut, ya. Karena kan memang dia formasi hutannya kan bener-bener yang tropika basah ya, Cak. Jadi jarang matahari masuk. Jadi bener-bener yang bisa dikatakan juga cloud forest, ditutupi dengan awan. Jadi bener-bener lembab sekali, Cak. Jadi sepanjang jalur bener-bener kami menemukan jalur yang penuh dengan lumut, Cak. Itu luar biasa cantik sekali. Jadi peralatan khususnya itu di parang itu tadi ya? Parang. Jadi menarik ini kan kawan-kawan, kenapa pengalaman kami kan tes coba ya, San mati sebentar ya. Oke, tunggu.
Menarik ketika Mbak Dinar tadi ngomong peralatan khususnya adalah parang. Memang ini adalah ciri khas pendaki zaman dulu ya. Pendaki zaman dulu itu pasti bawa parang karena apa? Jalurnya itu sudah benar-benar ketutup gitu, buka gitu. Itu adalah fungsi dari parang itu sendiri. Kalau zaman sekarang sudah tidak relevan, nah, terutama gunung-gunung di Jawa misalkan. Karena jalurnya itu sudah jelas gitu kan, nggak mungkin kita buat parang. Makanya ada beberapa gunung yang dilarang untuk membawa parang gitu kan, karena sudah tidak relevan lagi gitu kan. Itu terkait dengan peralatan khususnya tadi. Ya mungkin Mbak Dinar juga sudah merasakan bahwasannya di ekspedisi yang dilakukan oleh Mbak Dinar sendiri kan butuh untuk peralatan khusus itu tadi selama 14 hari masuk hutan yang mungkin belum sama sekali dijamah, ya kan? Belum ya. Sama sekali dijamah. Terus kemudian tadi sangat menarik Pak ketika baru di pos 1 ya, yang ada sungai itu ya. Iya, Sungai Bantimurung, Cak. Ini ngomong-ngomong masalah air ya, sungai masalah air. Iya. Ini manajemen airnya itu seperti apa sih yang dilakukan oleh Mbak Dinar? Karena kan pendaki itu setiap kita melakukan aktivitas pendakian, hal yang terpenting itu adalah air gitu kan. Betul. Apakah ada trik-trik khusus gitu kan terkait dengan manajemen airnya ini? Kan nggak mungkin dibawa semua dari bawah gitu kan. Nah gitu kan, jadi ada untuk menganalisis di sana itu ada beberapa titik air, sumber air segala macam itu. Seperti apa Mbak? Apakah observasi dulu ke teman-teman yang sudah melakukan ke sana atau seperti apa? Bang, bisa nggak yang tadi air? Ini ada beberapa video. Jadi untuk air sendiri sebenarnya dari awal sudah dikabarkan, Cak, kalau Pegunungan Karowe itu minim sumber air. Jadi tidak ada sumber mata air, sebenarnya seperti itu. Dari awal sudah dikasih tahu untuk Pegunungan Karowe sendiri itu tidak ada sumber mata air, begitu Pak. Jadi situ udah dari awal pun kami sudah PR untuk memanage air ya gitu ya. Karena yang nah, jadi dengan tim sebanyak 19 orang kemarin, kami diwajibkan untuk membawa air masing-masing 5 liter dari bawah, Cak, dari Sungai Bantimurung. Masing-masing 5 liter? Betul, kalau saya pribadi kemarin 3 liter aja. 3 liter, yang lain 5 liter masing-masing, seperti itu. Dan katanya mendaki Pegunungan Karowe ini sebelum saya mendaki, jadi karena memang tidak ada sumber mata air, Cak, jadi di setiap posnya itu ada tadahan-tadahan air, Cak. Oh iya. Yang tadahan air ada nggak ya Ben ya? Nah ini salah satunya kami memeras lumut, Cak. Wah, lumut ya. Bayangkan. Merasnya. Lumut juga. Susah ya kan, mendaki di sana susah. Jadi sumber air. Itu luar biasa. Ada yang air, Ben. Nah ini salah satunya juga. Kami menggali lubang sedalam kurang lebih semeter lebih nih, Cak. Karena ini di hari ke-8, kami sudah air persediaan sudah mulai menipis dan kami berharap di Lembah Waru ini namanya Lembah Waru, Cak. Pos 7 ya. Biasanya di sini ada airnya, Cak, kayak telaga. Tapi ketika kami naik kemarin mungkin belum musim penghujan, Cak. Jadi itu posisinya kering sekali. Itu bulan apa itu, Mbak? Kemarin November, Cak. Oh, November. Oktober akhir menuju masih belum hujan masih. Belum sama sekali, Cak. Padahal di bawah hujan loh, Cak. Ini bayangkan, ini hutan lumut yang bisa dibilang hutan tropis ya, Cak ya. Istilahnya benar-benar yang lembab, tapi tidak ada air sama sekali ketika kami naik Pegunungan Karowe ini. Jadi di situ tantangan terbesar sih, Cak, sebenarnya ini di air. Air karena vital banget menurut saya tadi ya. Karena ini penting banget. Orang bisa nahan lapar tapi nahan air, nahan minum tuh nggak bisa. Nah, salah satunya itu, jadi kami memanage air dengan membawa masing-masing 5 liter dari bawah. Terus kami mengandalkan tadahan-tadahan yang ada di setiap pos. Jadi tadahan itu tuh, Cak, dari botol, potongan-potongan botol kemasan atau jerigen bekas itu dibiarkan begitu saja terbuka untuk menadah air, air hujan. Itu bayangkan, Cak, jarang pendaki hanya botolnya aja itu dibiarkan seperti betul, tidak tertutup, tidak apa. Bayangkan untuk 1 tahun yang jarang sekali pendaki ke sana, airnya bakal seperti apa. Itu hijau banget, banyak jentik-jentik nyamuknya juga ya kan. Nah, tadi saya menambahkan, Cak, wajib bawa water filter tadi di barang yang iya, betul. Itu kepake banget. Water filter tuh selama 14 hari ini kepake banget, Cak. Kan tadi kan udah difilter, Mbak, pakai kaos itu ya? Oh, itu dari pers itu. Itu shell kemarin, Slayer aja. Iya. Tapi itu lumut, Cak. Kalau ini udah banyak proteinnya soalnya, jentik nyamuknya. Nah, bentar ya, Cak. Itu dari dari air yang tadahan itu hijau-hijau sekali, itu kami filter. Itu kami filter, wajib banget water filter, minimal nggak terlalu hijau gitu ya, minimal nggak ada jentik-jentik nyamuknya. Selain itu kami memanfaatkan juga ini akar rotan.
Ban? Oh, akar rotan. Ada punya. Akar rotan. Iya. Oh, di tengahnya kan ada airnya ya. Betul. Itu diperes. Yang menggantung-gantung itu, Cak. Nah, coba deh biar ada gambaran. Nah, ini kok ini kita menemukan sumber mata air, bukan itu Ban? Surga ini. Wah, luar biasa. Luar biasa, itu adanya di akhir-akhir lagi, Cak. Ya kan bonus itu kan. Setiap perjalanan kan ada bonusnya. Ada di situ Ban yang akar rotan yang ngambil dari atas. Nggak tahu Ban, coba di teaser yang keberapa di klik aja. Yang potret juga kok Ban. Coba klik dulu aja. Sebentar ya, ini benar-benar. Karena sangat penting sekali. Betul, penting sekali karena mungkin teman-teman terutama di selama melakukan aktivitas pendakian di gunung-gunung yang keren gitu kan, gunung-gunung yang tenar saat ini kan sudah banyak tersedia. Mungkin yang bisa jadi pembelajaran itu kayak di Arjuno itu sangat-sangat minim air. Itu bagaimana untuk memanajemen air itu tadi. Iya, betul. Oh, bukan juga ya Ban ya? Ada lagi kah? Nggak ada? Punya yang potret tadi yang Nah, ini juga salah satu cara ya bagaimana kita mencari air ya kan, menggunakan air bisa dari lumut. Lumut itu biasanya kan pasti lembab. Lumut itu hidupnya itu pasti menghindari dari sinar matahari gitu kan. Pasti itu kan karena kejadian di Semeru sendiri yang pernah dilakukan oleh pendaki yang tersesat itu dia ada tetesan-tetesan air di lumut-lumut yang di batu itu tadi. Itu bisa kita kumpulkan jadi satu di pers yang kayak tadi itu. Iya. Jadi salah satu dari akar rotan itu kan dia menjalar dari atas kayak gitu. Jadi kami tebas. Jadi jangan salah pilih juga karena ada yang beracun. Katanya karena kalau airnya bening itu bisa diminum. Kalau misalkan warnanya putih itu katanya beracun. Jadi harus hati-hati juga. Kami memanfaatkan itu, Cak. Jadi ngambil akar rotan untuk melepas dahaga gitu ya. Biar nggak terlalu kering, kerongkongan gitu kan tenggorokan. Jadi akhirnya udah diminum dari atas kayak gitu, dia netes paling berapa ini saja. Berapa tetes? Betul, ya? Tidak terlalu biar nggak terlalu kering gitu, Cak, di jalur ya. Kami memanfaatkan itu. Selain itu tadi memanfaatkan tadahan air yang dari minuman kemasan di jerigen-jerigen yang banyak tingkat nyamuknya. Selain itu juga kami tadi menggali lubang yang kurang lebih ke dalam 1 meter lebih. Itu airnya Cahyo bisa lihat sendiri ya, itu kotor sekali yang tadi yang tadi banyak menggali. Ya itu kan sebagian dari nilai sebuah perjalanan ya, bahwasannya kita belajar melakukan pendakian itu kan kita belajar hidup apa adanya, hidup sederhana dan lain segala macam. Apa yang ada di sana kalau misalkan kita bisa manfaatkan ya dimanfaatkan. Begitu Cahyo, itu benar-benar dalam sekali dan airnya udah nggak berwarna. Airnya keruh sekali, ya ampun, ada tanah-tanahnya, dan kami membuat satu lubang di sampingnya itu untuk menadah si airnya. Jadi kami itu disaring berapa kali saringan? Itu diendapkan dulu, Cak. Diendapkan dulu. Setelah diendapkan kami saring pakai water filter. Jadi ada boleh dipercepat lagi Ban yang ada lubang sebelahnya. Nah, coba ini sebelahnya. Itu tuh airnya tuh coklat banget ya kan. Nah, ini lubang tadahan sebelahnya. Nah, itu kami tadah, Cak, membuat lubang darurat juga menggunakan plastik seperti itu. Itu manfaatnya untuk menadah air yang tadinya keruh, jadi biar mengendap si kotorannya atau si tanahnya, betul. Lalu kami filter. Nah, Cak, untuk informasi Pegunungan Karowe sendiri kan jalurnya dia dominan melewati punggungan gitu ya, Cak. Sedangkan kita kalau air berarti sumber air itu adanya di bawah ya kan, Cak, begitu. Dan jalur yang kami lewati memang punggungan, tidak melipir ke bawah. Jadi otomatis tidak akan ada sumber mata air. Nah, di sini tugas kami juga mencari sumber mata air dan benar-benar mendengar ada aliran air gitu loh, Cak. Ini yang tadi air sumber mata air Ban, yang kami temui. Jadi itu observasi juga sampai berjalan observasi juga. Mendengar ada suara aliran sedikit pun kita harus benar-benar dengar. Itu kami posisinya di bawah, berjalan kurang lebih berapa ratus meter ke bawah, dan kami menemukan ini. Wah, luar biasa, bisa minum air jernih. Ya kalau pendaki zaman sekarang kan dia tidak memikirkan tidak memikirkan ada suara apa gitu. Dia lebih ke arah pakai headset ataupun pakai loudspeaker segala macam. Jadi suara alam itu sebenarnya akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi kita sebenarnya di situ. Jadi ini sangat luar biasa sekali ini. Luar biasa, Cak. Itu kami turun nggak ada jalur, kami buka jalur lagi untuk ke bawah, itu ada air yang kami dengar betul-betul sumber mata air, dan netesnya memang segitu doang, Cak. Jadi bener-bener gantian ya kan. Nah, adanya di situ. Wah, luar biasa, itu baru minum air bener-bener. Ini kan lumut semua, berarti kan
banyak airnya juga di situ. Betul, betul Cak. Harusnya kan banyak ya memang ya, karena memang melewati punggungan jadi memang tidak ada gitu loh. Makanya di sini kami menemukan itu bonus banget, baru bisa minum air jernih sama minum air yang luar biasa kotor terus ya kan. Nah ini di akhir-akhir ini Cak, ini pas turun, pas mau menuju Balai AC kalau nggak salah, di hari ke-9 baru nemu air jernih seperti itu. Jadi tugas kami benar-benar memanage sekali air untuk kebutuhan masak ya kan, untuk kebutuhan makan dan untuk kebutuhan minum. Bayangin kalau nggak ada air, kita pasti nggak bakal kuat ya Cak untuk mendaki lah. Air seperti itu. Itu sumber mata air pertama yang kita temuin di sana. Namanya apa ya kemarin? Oh iya, karakteristik hutan-hutan di Sulawesi itu ada nggak di Pulau Jawa ini yang mirip-mirip dengan yang ada di sini, Pak? Oke. Kalau sebelumnya untuk pendakian jalur panjang sendiri Cak, dia kan sebelumnya sudah sempat ke Leuser ya. Kalau untuk Leuser sendiri itu memang ada hutan lumut seperti ini tapi tidak panjang. Tidak panjang, tidak sepanjang Pegunungan Karowe. Dan untuk hutan lumut sebenarnya di Latimojong, Sulawesi juga ada ya Cak ya. Latimojong. Ya, Latimojong ada tapi tidak selebat di Pegunungan Karowe, dan itu kami full Cak melewati hutan lumut tuh setiap hari sampai akhir. Seperti itu. Luar biasa. Jadi menarik kawan-kawan, bahwasannya kan yang mungkin kita tahu untuk di daerah Sulawesi sendiri yang menurut pandangan kita itu sebenarnya kan di sana itu banyak apa ya, gersang atau apa, ternyata masih ada hutan-hutan lumut ini begitu naik Cak. Ini begitu naik Cak, di hari pertama kami menemukan jalur longsoran Cak. Nah ini akar rotan, itu maksudnya. Ya, iya. Nah ini jalur longsoran yang kami lewatin dan sempet nyari jalur juga. Ini air tadahan. Itu bagian dapur. Kayak gitu. Jadi luar biasa, pendakian itu real pendakian. Banyak pelajaran betul. yang kita dapat dari ekspedisi yang dilakukan oleh Mbak Dinar sama Mamsina ini kan, mulai dari manajemen air, kemudian mulai dari manajemen logistik, manajemen waktu. Belum lagi kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tadi di awal ada yang kena asam lambung dan segala macam, bagaimana kerjasama tim itu benar-benar dibutuhkan. Ini adalah nilai-nilai dalam sebuah ekspedisi atau pendakian yang benar-benar yang harus kita tahu gitu, kita tahu terkait dengan hal itu. Terus kemudian kalau terkait dengan apa ya, mungkin ada flora, fauna yang mungkin Mbak apa tim yang menemukan entah itu jejak apa itu apa, itu seperti apa, responnya seperti apa ketika menemukan hal semacam itu. Ini menarik dibahas ya, biar bahas sedikit aja ya. Jadi kalau ditanya ada flora atau flora ya, khususnya di Pegunungan Karowe ini ada yang berbeda kah atau ada yang mungkin jarang ditemui? Dia jawab iya, karena nggak bisa kita temuin di Jawa. Sebenarnya gini, dari ulas sedikit, mungkin pernah ada yang tahu istilah garis Wallace, garis Weber, garis Wallace seperti itu. Nah, Dinar bahas sedikit. Jadi garis Wallace itu garis imajiner yang membentang dari Filipina Selatan ke laut Makassar sampai ke laut Lombok seperti itu. Jadi dia ngebentang gitu, secara tidak terlihat ya. Garis apa Mbak? Imajiner. Garis Wallace. Garis Wallace ya, garis Wallace. Wallace diambil dari penemunya, Alfred Russel Wallace. Dia biogeografi, ahli biografi dulu. Dia dulu menelusuri Nusantara nih ceritanya ke Indonesia gitu kan. Nah di Jawa, di Kalimantan sama di Sumatera, binatang yang dia temui itu berbeda dengan di Papua, Maluku seperti itu. Dia heran Cak, kenapa kok nggak sama nih si faunanya. Terus ternyata dia bisa menyimpulkan di situ ternyata terbagi-bagi tipe Cak. Jadi tipe yang ada di Jawa, di Kalimantan dan di Sumatera itu dia masuknya ke tipe Asiatis. Jadi binatang-binatang yang ditemuin itu seperti di Asia Tenggara begitu Cak. Ada harimau, ada gajah ya kan Cak. Di sana nggak ada ya? Ada orangutan, di sana tidak ada. Nah kita kembali ke garis Weber. Garis Weber itu yang membentang dari Laut Arafura ke laut Banda sampai ke laut Maluku. Jadi situ garis Weber namanya membentang memisahkan Asiatis yang tadi tipe Asiatis dan ke tipe Australis. Jadi kalau di Maluku, di Papua itu yang ditemuinya seperti binatang-binatang di Australia aja. Ada kuskus, ada kanguru, ada kasuari, cendrawasih itu ada di sana. Dan yang unik di Sulawesi ini Cak, dia berbeda. Ada Edelweiss nggak sih di sana? Nggak ada Cak. Oh nggak ada. Betul. Nah
di Sulawesi ini tuh yang unik, yang menariknya Cak, dia ada di tengah-tengah garis Wallace yang imajiner itu sama garis Weber. Jadi namanya tipe peralihan untuk si faunanya. Jadi yang kita temuin tuh berbeda, memang kayak adanya anoa, mungkin pernah dengar ya, hanya ada di Sulawesi Cak. Anoa, binatang anoa yang kayak kerbau kecil gitu ya bentukannya. Anoa, terus burung maleo Cak, burung setia, ya kan, burung setia yang katanya kalau dia bertelur telurnya besar sekali. Nah itu burung maleo, burung tarsius Cak. Makaka, kera-kera hitam makaka itu adanya endemik dan ada di Sulawesi Cak. Jadi jelas berbeda. Jadi sepanjang jalur kami bersahabat sekali dengan kotoran anoa. Berarti kan mohon maaf Mbak ya, terkait dengan mungkin ada makaka segala macam. Karena apa? Mereka itu kalau di pendakian di gunung-gunung di Jawa kan banyak pendaki yang ngasih makan dan segala macam, karena di sana masih belum, berarti perilakunya masih alami sekali ya. Alami jadi sekali Cak. Tidak ada yang nyerang ke pendaki atau apa segala macam, nggak ada di sana ya. Sama sekali Cak, kami mau melihat aja tidak bisa. Mereka mendengar derap langkah saja mungkin sudah kabur begitu ya Cak ya. Tidak ada, yang ada kotorannya saja Cak. Sampai kami ngopi-ngopi di sampingnya kotoran. Udah bersahabat banget pokoknya. Ada Cak, masih baru-baru banget itu. Itu kami buat sayur itu Cak. Luar biasa, jadi benar-benar dari pendakian. Mungkin Pak Bram di sini yang sudah suhu-suhu ya, yang sudah senior ya, mungkin merasakan pendakian zaman dulu Pak. Yang masih sepi sekali, tidak seperti sekarang, tidak bising seperti yang Cahyo bilang, ada bluetooth speaker, ada musik segala macam. Itu kami rasakan kemarin di ekspedisi Bali AC Pegunungan Karowe ini Pak. Soalnya apa? Dari spot area camping saja, itu saya baru kali pertama Cak merasakan yang namanya tidur cuman pakai flysheet, dan itu kan berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan. Kenapa? Karena area camp yang ada itu sangat kecil sekali. Mungkin kalau di sini udah diperluas lagi, dilebarin lagi gitu ya. Kalau di sana bener-bener seadanya Cak. Itu 19 orang kami berdempet-dempetan ya kan, cuman pakai flysheet, dan itu pengalaman pribadi saya. Cak, bener-bener ngalamin flying camp istilahnya. Cuma bermodal itu di hari di setiap camp itu pasti pakai flying camp atau seperti apa? Dominannya. Pakai tenda bisa dihitung, boy. Itu kendalanya apa? Apa lokasinya yang terlalu sempit? Lokasi campingnya Cak, tertutup. Sedangkan kalau misalnya kita mau camping itu kita benar-benar bebenah dulu. Parang itu benar-benar jadi andalan kami buat bikin area camp senyaman mungkin gitu kan. Jadi harus benar-benar tebas-tebas dulu, bikin tempat camp yang enak gimana biar nggak sakit-sakit, itu kami tebas-tebas dulu. Karena memang tidak mungkin untuk mendirikan tenda. Jadi yang satu-satunya adalah flying camp, pakai flysheet aja, kami tidur pakai SB aja. Itu udah jadi rutinitas kemarin Cak. Itu pengalaman pribadi benar. Jadi dari pendakian bener-bener yang luar biasa sih Cak menurut Tiga, nyobain flying camp gitu kan dengan jalur yang padat, ketutup Cak. Kita bener-bener kayak ya ampun, merayap, sujud, yang jalurnya nggak masuk akal sebenarnya Cak. Bener-bener yang iya, ada yang bilang ini jalur benteng Takeshi katanya Cak. Bener-bener jalur benteng Takeshi, bener-bener nggak masuk akal Cak. Nggak tahu, karena memang jarang didaki ya Cak ya. Jadi tertutup sekali dan memang harus merayap, harus merangkak seperti itu, tangan sejajar dengan lutut, bener-bener luar biasa Cak. Kemarin kan masih belum ada kendala yang berarti ya. Dalam artian apa Cak? Misalkan di hari pertama ada yang sakit, betul. Seperti itu. Terus kemudian untuk di hari-hari berikutnya, apakah ada kendala-kendala ataupun mungkin karena ini lama ekspedisinya 14 hari. Iya betul. Ya secara emosional kadang kita kan kalau udah kelamaan di jalan atau masih belum nyampe sebuah tujuan, itu biasanya kan stres. Motivasi apa yang dilakukan oleh teman-teman sendiri untuk memotivasi teman-teman yang lainnya juga supaya tidak stres ketika melakukan perjalanan selama 14 hari itu tadi gitu loh. Itu ya, menjaga mental gitu. Nah itu yang sangat menarik, karena rata-rata kan gunung di Jawa aja, gunung yang paling yang paling panjang ya seperti di Argopuro itu kan ya paling lama sekitar 4 sampai 5 hari lah, gitu kan. Ini 14 hari gitu kan. Kadang kita kan kalau jalan kok sama jalannya, kita kan stres gitu kan. Betul, bahkan satu tim kadang itu kita berantem gitu kan. Ini seperti apa? Menjaga motivasi seperti itu tuh seperti apa Mbak? Caranya itu seperti gimana gitu kan? Iya benar-benar, ini menarik ya Cak ya, karena mendaki yang 4 hari aja udah kayak bosen gitu ya Cak. Nah itu dia. Iya benar-benar. Nah kemarin itu intinya bisa sukses ekspedisi ini Cak hanya satu, komunikasi yang baik, mufakat, tidak egois,
dan saling menunggu. Karena tadi kembali ke awal ya Cak ya, untuk pendakian zaman sekarang banyak temannya yang ditinggal sampai hipo, banyak kejadian misalnya ada yang amit-amit sampai istilahnya tidak terselamatkan lagi nyawanya karena memang ditinggalkan temannya seperti itu. Nah kami di sana itu boro-boro mau ninggalin yang ada bener-bener solid banget Cak, itu solid banget. Bayangin kita berbagai budaya, berbagai suku ya Cak ya, dari Maluku, Sulawesi, saya pribadi dari Jawa gitu. Ya, apalagi yang ada yang generasi tua katanya. Betul, itu 60 tahun kemarin Bang Lambas. Itu Bang Lambas kemarin tim dengan usia yang paling tua Cak, tapi masih strong banget. Nah itu Bang Lambas itu Cak, itu yang bikin semua suasana jadi hangat. Jadi hangat. Iya, ada ini Bang Lambas itu tuh. Nah, iya, itu kan pentingnya kita sebuah leader gitu kan, sebuah leader. Iya itu tadi Cak, ini Bang Anto ya kayak gitu Cak. Ini sebenarnya video-videonya bisa diiniin ya. Ini Bang Opa yang kemarin nggak naik kemarin, kayak gitu Cak. Jadi kekompakan tim tuh bener-bener diperlukan, serius. Di sini tuh bener-bener Cak, bisa dibilang mohon maaf ya Cak ya, saya jelaskan sedikit. Kemarin tuh ada yang istilahnya sudah Seven Summit juga, istilahnya sudah tim SAR juga, istilahnya ikut tuh memang kawan-kawan yang bisa dibilang senior gitu loh Cak ya, bagi saya gitu, orang-orang istimewa. Tapi mereka pribadi nggak ada yang egois gitu loh Cak, nggak ada yang mementingkan diri sendiri dan tahu porsinya masing-masing. Dan artinya kami semua capek ya Cak ya, cuma di situ ada yang paham dia sebagai leader. Kalau nggak capek kan perlu dipertanyakan. Betul, kan gitu. Betul. Sampai kenapa sampai ikut sebuah ekspedisi gitu kan. Biasanya orang kalau ketahuan karakter aslinya kalau sudah capek. Makanya kan manajemen mental ini juga perlu kan gitu. Tapi di sini luar biasanya kami benar-benar hangat, ketawa, canda-canda serius seperti itu dan mufakat Cak yang penting. Jadi diobrolin sesuatu. Yang kemarin yang awal saya jelaskan yang kami mau bagi tim di awal tadi ya Cak ya. Nah, untuk menelusuri sampah-sampah yang kami bawa itu pun kami diobrolin dulu baik-baik bagaimana nih baiknya. Jadi biar barang yang kita bawa, karena kemarin gini loh Cak, ada juga barang yang kita titipkan sebenarnya Cak di puncak Toelangi Pak. Jadi kalau di Leuser sebelumnya kan saya untuk menimbun barang itu kan ditimbun di kubur ya. Kalau untuk di Leuser, kalau untuk di Pegunungan Karowe sendiri ini kami mengumpulkan barang seperti kemarin power bank yang habis gitu Cak, power bank yang habis, terus kayak baju-baju yang udah bau. Bayangin Dinar juga mandi tuh di hari ke-10. Hari ke-10 baju itu nggak ganti. Si 3 pendaki yang tersesat sebenarnya dari situ katanya seperti itu ya, saya nggak tahu juga karena dengar kabar dari situ. Kami pun merasakan Cak, kemarin sempat hilang jalur di pos 3 mau menuju pos 4. Di sini bahkan ada yang di sebenarnya. Jadi untungnya string line, Cak menambahkan juga barang yang wajib dibawa ada string line atau yang bisa kita ikat di pohon, entah itu dari pita atau apa Cak yang berwarna terang. Jadi untuk istilahnya untuk petunjuk kita untuk turun seperti itu. Jadi marka. Betul, marka petunjuk. Nah seperti itu. Jadi kemarin itu kami sempat hilang jalur dan memang sempat mencari-cari jalur juga karena si string line-nya sudah pudar dan ketutup lumut Cak. Itu kami merasakan di pos 3 menuju pos 4 ini Cak. Entah ya ada apa ngerti juga. Dan benar kata Bang Anto, disitulah katanya posisi kota yang hilang itu Cak, di situ benar-benar katanya ada peradaban. Dan makanya kenapa saya bertanya-tanya setiap hari mereka membuat api menuju malam, dari sore menuju malam itu kami membuat api, selalu membuat api Cak. Dan setelah dia tanya kemarin, sengaja Neng katanya, karena untuk membedakan katanya untuk membedakan dunia di sini dan dunia di sana, untuk menandakan juga ya seperti itu. Jadi larangannya sebenarnya nggak ada larangan kemarin Cak, sebenarnya nggak ada larangan yang benar-benar kayak apa ya, yang spesifik bahwa nggak boleh gini, enggak Cak, cuman untuk kearifan lokalnya seperti itu. Jadi kami harus patabe, harus permisi, kami hanyalah tamu ya kan, jadi nggak boleh seenaknya gitu, tetap harus patuhi kearifan lokal yang ada, itu aja sih Cak. Harus permisi intinya kayak gitu. Kan, banyak apalagi di zaman-zaman sekarang kan pendaki itu kan dia merasa sudah membeli tiket gitu kan. Mereka kan tidak memperhatikan terkait dengan kearifan lokal yang ada. Betul. Kalau pendaki zaman dulu ini sedikit cerita juga, pasti pendaki zaman dulu itu kalau mau mendaki ke satu gunung itu pasti bermalam dulu, mendengarkan cerita dari masyarakat. Itu adalah bagian dari kita untuk menggali kearifan lokal itu tadi. Apa hal yang bisa dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau zaman sekarang kan ya namanya SOP gitu kan. Kalau sampai sekarang itu udah SOP gitu kan, dituangkan dalam sebuah SOP. SOP aja tidak ditaati gitu kan kalau zaman sekarang kan. Makanya kan kalau kita ngomong masalah kearifan lokal itu sangat menarik gitu kan. Sesuatu hal yang kadang kita sedikit
takut gitu kan dengan kata-kata kearifan lokal itu. Padahal itu perlu kita pelajari lebih karena setiap gunung itu pasti punya kearifan lokal yang kearifan lokal yang harus kita jaga dan kita selamatkan untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pendaki itu sendiri. Nah, sekarang untuk karena waktu juga mungkin karena waktu. Jadi pesan apa sih yang perlu disampaikan kepada pendaki semua terkait dengan ekspedisi yang dilakukan oleh teman-teman teman-teman Konsina dan Mbak Dinar itu sendiri? Baik. Jadi kita flashback ke sejarah ya, Cak. Sejarah dalam artian Sumpah Pemuda. Ini kan Sumpah Pemuda dari bermacam-macam organisasi pemuda ya, Cak. Jadi pada saat itu istilahnya pemuda-pemuda itu berjuang, Cak. Berjuang menyatukan suku, menyatukan budaya, menyatukan agama untuk apa sih? Dalam kata-katanya meraih kemerdekaan, seperti itu ya, Cak. Jadi benar-benar yang mereka berjuang. Nah, Dinar pengen pesan Dinar istilahnya kita meneladani semangat pemuda-pemuda zaman dulu, Cak. Istilahnya seperti itu. Jadi benar-benar meneladani itu, jadilah pemuda-pemuda yang istilahnya dengan ide-ide kreatifnya, ide-ide yang inovatif ya, Cak ya. Karena bisa jadi pemuda itu jadi pilar perubahan untuk bangsa kita sebenarnya itu. Dan yang lain pesan Dinar istilahnya balik lagi ke tadi ya, Cak, karena memang ini Dinar alamin, bahkan sudah terbukti juga, apalagi dia kemarin pendatang yang datang ke Sulawesi. Pesan Dinar tetap jaga adabnya ya, sopan santun, adab itu perlu. Jadi mendaki ke sana tuh, Cak, definisi uang tuh tidak berlaku sama sekali. Itu yang bisa Dinar tangkap, bahkan sampai Dinar bikin caption loh, Cak. Dinar bikin caption di postingan itu bener-bener definisi uang nggak berlaku di sini. Kenapa? Karena memang kalau gunung Jawa kok laku, Mbak? Ada jualan di beberapa pos, ada jualan gitu kan. Itu, ini kan menarik kan gitu kan. Betul, Cak. Itu luar biasa, Cak. Jadi benar-benar mereka tuh yang atas sesama teman aja gitu, Cak, pencinta alam. Jadi mereka nggak mau dibayar sama sekali seperti itu. Jadi benar-benar yang udah saya antar, nggak usah dibayar, tidak ada berbayar gitu. Jadi mereka tidak mau ada komersil di Gunung Karowe sampai sekarang. Bahkan kemarin ada open trip, Pak, cerita ke sana, Cak. Ada open trip itu sampai ditanya-tanya sama Bang Anto, pas selaku KPA Arpala ya, KPA setempat. Itu ditanya sampai segitunya, Cak. Mereka nggak mau gunungnya sampai istilahnya jadi cuman orientasi puncak tanpa harus bertanggung jawab, bisa gitu ya, Cak ya. Seperti kata Bang Anto, saya tidak mau kata gunung ini dikomersilkan akhirnya. Seperti itu. Seperti kata Bang Anto seperti itu. Ya, karena kan takutnya itu tadi karena sudah berbau komersil, betul. Nanti takutnya kan masyarakat lokal itu kan tidak mendapatkan cara langsung, terus kemudian alamnya itu juga dirusak gitu kan, seolah-olah kan dirusak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa masyarakat lokal itu mendapatkan nilai lebih dari kawasan yang ada di tempat dia itu tadi. Betul, gitu kan. Nah, itu sangat menarik sekali gitu kan, karena sedikit sekarang bikin open trip, sedikit open trip gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, bahwasannya kan ekspedisi juga kadang tidak melulu tentang bagaimana kita mengeksplorasi, betul, Cak. Ya, untuk nominal gitu kan, untuk uang gitu kan. Ada beberapa sisi edukasi yang patut kita pelajari bersama. Tadi ada terkait dengan bagaimana manajemen air, terus kemudian bagaimana kita menjaga kekompakan dan lain segala macam gitu kan. Nah, Mbak Dinar, ini apakah ada nanti ekspedisi yang serupa ini, Mbak Dinar selaku brand ambassadornya dari Konsina, dan Konsina juga yang mensupport selama ini, ada nggak kedepannya itu ekspedisi gunung ke beberapa gunung yang ada selain di Sulawesi itu tadi? Begitu ya, Cak ya. Ada dong. ada ekspedisi berikutnya, sudah dikabarkan juga sama Pak Bos. Jadi ini ada ekspedisi part 2 katanya, Cak. Tapi saya belum tahu di mana. Bisa jadi kembali ke Sulawesi. Ada di sana, Cahyo pasti tahu Pegunungan Latimojong ya. Nah, Pegunungan Latimojong itu sudah banyak puncaknya. Bahkan dihitung ada 21 puncak ternyata di Pegunungan Latimojong. Nah, itu saya tertarik juga untuk ke sana. Bisa jadi ke Gunung Binaya tapi dengan jalur yang berbeda, Cak. Jadi ini 21 hari lamanya. Seperti itu. Saya lebih sekarang entah kenapa, Cak, jadi suka pendakian yang jalur yang memang jarang orang kunjungin gitu loh, Cak. Jadi pendakian tuh bener-bener terasa sekali, Cak. Nggak ada orang, hening. Terus bener-bener yang sepi sekali, jalurnya luar biasa menantang juga. Dalam artian ini jalur jarang didaki gitu ya, Cak. Jadi
apa ya, mengalahkan ego saya gitu loh, Cak. Ini saya bisa nggak sih gitu kan? Jadi lebih tertarik gitu, Cak. Jadi kemungkinan ada ekspedisi berikutnya. Nanti tunggu info berikutnya. Ya, nah, terkait dengan ekspedisi yang akan dilakukan nih, Mbak, apakah nanti ada semacam rekrutmen, nah, misalkan kan gitu kan, dari pihak-pihak teman-teman pendaki yang ingin ambil bagian dalam sebuah tim yang dilakukan oleh tim ekspedisi yang Mbak Dinar sama Konsina lakukan. Begitu ya. Nah, ada nggak nanti kedepannya itu seperti itu ya? Kalau kemarin kan memang ini kami latar belakangnya memang mau merayakan Sumpah Pemuda ya, Cak ya, di Pegunungan Karowe ini. Jadi memang sudah dari kawan-kawan Sulawesi kemarin sudah ada komunikasi sebelumnya gitu, Cak. Tapi untuk ekspedisi berikutnya mungkin nanti kami kami bahas terlebih dahulu ya, Ndra. Bagaimana, Ndra? Apakah ada sistem rekrutmen atau enggak? Nanti kami infokan lagi ya, Cak. Cak, izin menambahkan sedikit, kemarin tuh di Pegunungan Karowe sendiri itu kami sempat eksplorasi juga, ada danau, Cak. Itu sebenarnya danau sudah terlihat dari jalur pendakian. Pernah ada beberapa tim sebelumnya ke sana, mereka melihat danau dari jalur. Tapi kemarin kami mencoba untuk menemukan jalur menuju danau itu, Cak. Masih belum ketemu? Sudah. Kami menemukan jalurnya dan sempat. Luasnya seberapa itu, Mbak? Danaunya luasnya kalau saya tahunya kedalamannya, Cak. Kedalamannya itu berada di ketinggian, ketinggian 2.787, Cak. Untuk ketinggiannya saja. Berarti kan di atas Ranukumbolo dong? Betul, Cak. Ranukumbolo 2.400. Betul. Itu iya ya, Cak ya. Iya. Bisa dinobatkan katanya jalur danau terdalam di Sulawesi sendiri, Cak. Sedangkan yang saya tahu ada danau yang terdalam juga di Papua ya, Cak ya. Pegunungan apa itu ya? Jadi tidak bisa dinobatkan gunung tertinggi, tapi memang kami menemukan kemarin jalurnya dan sempat camping di pinggir danaunya. Dan itu benar-benar masih vegetasi lumut juga. Seperti itu dan luar biasa. Danau yang luar biasa cantik banget, Cak. Itu luar biasa, Cak. Ini gunung ya. Ya, itu cerita ya, ini cerita. Dari Mbak Dinar selaku brand ambassador dari Konsina, dan Konsina sudah melakukan kegiatan ekspedisi, bahwasanya banyak hal, banyak nilai-nilai yang perlu kita pelajari bersama. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan. Monggo. Boleh. Siap. Izin bertanya gitu. Iya. Kan sekarang itu kan ya sudah marah lah mendaki, mungkin bisa dikatakan pegiat alam gitu. Iya. Pegiat alam ya mungkin bisa. Betul. Saya sering itu menemukan beberapa teman saya. Iya. Itu kan mereka sering bilang, ngapain sih kok naik gunung itu terus berkali-kali gitu. Iya. Nah, sebenarnya tak sangkut pautkan. Dulu kan ada aja yang namanya kaskus, Iya. catbar dan yang Iya. Yang mana halnya kan kita daki itu tidak asal, aku udah ada duit nih, langsung naik. Iya. Kalau kita punya duit langsung naik, otomatis ya kita kan nggak tahu apa yang terjadi seperti itu. Nah, mungkin tanggapan Kak Yo dan juga Mbak Dinar terkait hal yang seperti itu. Yang pertama, ngapain sih daki gunung kok yang sama-sama terus? Iya. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya kayak, ya sebenarnya emang penting sih informasi-informasi seperti itu. Iya. Tapi kan orang kan kadang kalau udah punya duit, mereka nyewa guide. Itu ya. Mereka nyewa ini itu. Atau mungkin temennya yang sudah ada langsung diajak, ini bayarin, ayo ini, aku tanpa persiapan gitu. Oh gitu. Nah, mungkin tanggapannya Mbak Dinar dan juga Cak Yo. Itu Iya. Oke, dari Cak dulu atau dari Dinar dulu? Loh. Nanya yang kedua, sorry. Oh, berdua, oke. Cak dulu silakan. Oke. Kenapa sih kita mendaki gunung gitu kan? Mendaki gunung itu aja gitu kan. Jadi kembali lagi ke konteks bahwasanya kita ke gunung itu bisa belajar. Tidak hanya satu gunung gitu kan. Banyak gunung itu kita bisa belajar di sana terkait dengan tadi disampaikan oleh Mbak Dina terkait dengan kearifan lokal. Terus kemudian bagaimana manajemen air yang benar segala macam. Bahwasanya kita di gunung ya pasti punya ciri khas masing-masing gitu kan, mulai dari keanekaragaman hayati yang dimiliki. Tentu di Gunung A yang Mbak Dinar naik tadi dengan Semeru, dengan Gunung Arjuna itu akan berbeda gitu kan. Contoh tadi terkait di garis imajiner ya. Iya, imajiner, garis Wallace. Di sana tidak ada Edelweiss misalkan. Betul. Tapi di sini gunung-gunung di Jawa banyak Edelweiss itu kan. Itu kan salah satu nilai lebih dari sebuah aktivitas pendakian gunung. Kita bisa belajar
kearifan lokal, kita bisa belajar terkait dengan keanekaragaman hayati, kita bisa belajar memahami sesama teman, karena konteks sekarang pendakian itu sudah mulai sedikit hilang gitu kan. Bagaimana pendakian itu mengutamakan solidaritas ya kan, terus kemudian persaudaraan ya kan, itu sudah mulai hilang gitu kan. Rata-rata mereka memikirkan diri sendiri gitu kan. Banyak komunitas-komunitas yang abai terhadap solidaritas sesama pendaki atau sesama teman itu. Karena kalau dulu kita mau kehabisan kopi, misalkan kita mau tukar kopi ke pendaki yang lain, apa sih yang bisa dibarter gitu kan. Itu nilai-nilai pendakian dari pendakian yang sebenarnya sekarang sudah hilang gitu. Itu sudah hilang, makanya kita mencoba untuk mengembalikan lagi lewat edukasi yang dilakukan oleh Mbak Dinar ini sama Konsina tentunya. Itu saja kalau dari saya itu. Monggo Mbak Dinar. Dijawab juga sama Dinar. Oke. Jadi kenapa sih naik gunung itu terus? Kedua, soal Catper, Kaskus kayak gitu isinya info-info ya. Isinya literasi, dalam artian mencari informasi sebelum mendaki gunung, itu wajib sekali gitu istilahnya. Bahkan dia sampai sekarang pun sama. Apalagi kalau misalkan kita mendaki ke luar pulau, ke jalur-jalur yang orang asing sekali gitu, itu wajib banget. Nah, kalau untuk kenapa sih naik gunung itu terus? Beda kawan, beda cerita, ya kan? Beda ritme, beda alur, semua beda. Jadi kenapa sih kita nggak boleh, mohon maaf, menyepelekan gunung apapun? Dan bahkan ke gunung itu pendek, ke gunung itu terus, itu nggak boleh sama sekali. Karena apa? Beda karakter gunung, bener kata Cahyo tadi. Beda-beda gunung, beda-beda karakternya, beda jalurnya seperti apa. Kita nggak boleh meremehkan gunung manapun. Karena memang mempunyai mempunyai jalur yang berbeda, mempunyai istilahnya misalnya di gunung ini nih jalurnya misalnya kayak butak gitu, dia mempunyai karakter yang berbeda. Naik Gunung Arjuna karakternya berbeda, naik gunung Panderman istilahnya yang kecil pendek tapi pasti berbeda, apalagi dengan kawan yang berbeda pasti ceritanya bakalan berbeda. Kalau untuk tadi Kaskus Catper seperti itu, dia menambahkan itu wajib sebelum kita naik gunung kita harus mencari tahu informasi detail sedetail-detailnya gunung itu di mana, gunung itu seperti apa, ada jalurnya seperti apa, ada berapa pos, estimasi pendakiannya berapa, ketinggiannya berapa. Terus yang paling penting lagi, dan bakalan balik ke self support. Dalam artian selalu Dinar sampaikan setiap ada momen seperti ini self support. Jadi dalam artian kami tetap harus bisa mandiri untuk mendaki ke gunung manapun. Jadi nggak ada istilahnya mengandalkan orang lain seperti itu. Setuju ya? Jadi kayak tadi katanya persiapan perjalanan, baca-baca Kaskus, baca Catper itu perlu. Jadi kayak mungkin kalau istilahnya pernah dengar itinerary gitu ya. Nah, kalau istilahnya ROP ya kan, rencana operasi perjalanan seperti itu harus dibuat. Jadi sebelum mendaki itu kita harus benar-benar ya detail dulu ke gunung mana, istilahnya kayak gitu. Terus istilahnya berapa waktu perjalanan yang kita tempuh seperti itu, dengan siapa, kontak segala macam. Dan yang jelas yang paling terpenting lagi, kita harus jadikan olahraga sebagai lifestyle. Itu karena tanggung jawab pada diri sendiri dulu sebelum mau berpergian atau berpetualang misalnya gitu. Kalau kita aja sendiri nggak bisa jaga kesehatan, bagaimana kita bisa berpetualang ya Cayo? Gitu nah udah harus jadikan olahraga sebagai lifestyle. Jadi usahakan untuk kawan-kawan yang mau mendaki, persiapannya dimaksimalkan, terutama dari diri sendiri dulu. Olahraga jangan lupa ya. Gitu aja Cayo. Menambahkan ya apa yang dikatakan Mbak Dinar tadi memang benar sekali. Kita dari mendaki itu kita bisa belajar gitu kan, belajar banyak hal, terutama bagaimana kita menyikapi atau memposisikan kita melakukan aktivitas pendakian gunung itu untuk apa. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita melakukan pendakian gunung itu hanya untuk foto saja gitu kan. Kita nggak dapat apa-apa ketika kita pulang gitu kan. Itu yang terpenting. Terus kemudian kok gunungnya itu saja gitu kan. Itu konteksnya seperti itu tadi. Kalau bagi saya pribadi itu punya prinsip, bukan seberapa banyak gunung yang saya daki, tapi seberapa banyak yang saya lakukan untuk gunung itu sendiri. Karena konteksnya saya di Semeru ya, saya harus bisa membawa perubahan gitu kan, membawa perubahan-perubahan yang artinya nanti bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar utamanya, terus kemudian bagi pendaki itu sendiri. Nilai edukasi apa yang didapatkan. Mungkin teman-teman melakukan pendakian ke beberapa gunung, dia hanya sekedar beli tiket terus kemudian pulang, dapat foto dipamerkan, sudah selesai. Tapi nilai positif apa, pengetahuan apa yang kita dapat, itu yang penting. Karena untuk mengenali
flora fauna yang ada di alam itu kita harus terjun ke alam gitu kan, bukan kita hanya lewat televisi, lewat apa segala macam itu observasi itu untuk diri kita sendiri, dan saya juga punya prinsip terkait dengan aktivitas mendaki gunung itu seperti itu. Gitu kan, percuma kita melakukan banyak gunung, menaklukkan gunung A, B, B segala macam, tapi di lingkungan kita sendiri kita masih belum bisa merubah diri kita, perilaku kita terhadap ke alam itu sendiri. Itu yang bagi saya yang sangat penting itu seperti itu. Iya, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat ya, Cak ya. Betul sekali. Untuk lingkungan dan semoga tetap lestari ya, Cak, seperti itu ya. Ya, harapannya sih seperti itu. Karena ada harmonisasi antara alam sama manusia. Jangan sampai kita memposisikan diri karena kita punya akal, akhirnya kita mengakali alam gitu kan. Ngakali alam ya. Kita posisinya sama. Iya, betul. Iya, itu makanya kenapa Bang Anto sebagai KPA setempat ya, Cak, memang dia di Kabupaten Luwu Utara pribadi yang dekat dengan gunung tersebut, dia tidak mau ada open trip ke sana, katanya seperti itu. Titik Neng tolong sampaikan nanti kayak gitu. Ya, teman-teman. Kan tidak semua masyarakat sekitar itu harus dinilai dari uang gitu kan. Betul Ketika sekali. ada gunung yang sedikit pemandangannya bagus, misalkan langsung dibuka saja, betul. segala macam. Kalau kita berpikiran bahwasanya kita harus ada keseimbangan dengan alam itu tadi. Kalau bagi saya pribadi seperti itu. Oke, cukup. Mas. Nah, udah. Untuk mungkin ada lagi satu lagi. Monggo silakan. Terima kasih waktunya. Iya. Perkenalkan dulu, saya Tugas dari Malas. Salam kenal, Mas. Juga ada lembaga senior kita. Iya. Pak Bulan. Iya, terima kasih sudah hadir, Mas. Satu hal yang saya sampaikan pertama, ini kita apresiasi kegiatan Konsina ini, apalagi yang ekspedisinya. Terima kasih. Banyak hal yang disampaikan tadi di depan itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin pendakian yang sampai 14 hari itu mungkin satu yang luar biasa. Iya, Mas. Manfaat yang mungkin pertama tadi dari kearifan lokal, kemudian harus menginap dulu 1 hari sebelum pendakian di mana? Di Sungai Bantimurung. Iya, di pintu rimbanya itu, Mas. Iya. Jadi pintu rimba 1 hari, karena kenapa? Karena istilahnya permisi. Ya. Iya. Patah B katanya. Mengikuti juga. Betul. Terima kasih. Kemudian manfaatnya berikutnya mungkin yang bisa dapat dari kebutuhan tim dari 20 orang itu sangat banyak ya. Kalau kita pendakian idealnya 5 orang itu paling enak lah. Mungkin 20 orang dengan kondisi berbagai komunitas atau instansi atau apalah itu ya, dengan macam-macam itu sharingnya juga sangat baik sekali. Tapi kita untuk mungkin kita kedepannya kita di komunitas nanti seperti apa itu sangat bermanfaat sekali. Dan juga untuk dari awal pun effortnya sangat luar biasa, karena kalau nggak salah dari ketinggian 25 mdpl ya. Kemarin kita upgrade sebenarnya, banyak yang harus kita upgrade sebenarnya, Mas, tapi kita nggak berani klaim. Kemarin kami bawa GPS dan record juga, ternyata 117 mdpl. Iya, untuk ketinggian di pintu rimba sendiri. Iya, jadi dari 3017 mdpl kami start dari 117 mdpl. Dan ternyata dengan puncak Toelangi yang katanya puncak tertingginya itu, Cak Yo, kemarin kan 3016 mdpl. Balai AC itu 2900. Ternyata sekarang dia naik. Untuk Balai AC ternyata puncak tertinggi untuk saat ini di 3017 mdpl, bahkan lebih tinggi dibanding puncak Toelangi yang sebelumnya dinobatkan sebagai puncak tertingginya. Tapi kami nggak bisa klaim ya, Cak, cuman sempat kami dokumentasikan saja tuh si GPS yang ketinggiannya, kami sempat record juga di situ. Oh, ternyata lebih tinggi Balai AC untuk sekarang gitu, Cak. Jadi luar biasa di Pegunungan Karowe itu. Lanjut lagi, Mas Mono. Sampai mana? Iya, sampai. Jadi itu. Iya. Ibu Devot yang luar biasa. Iya. Situ ya. Sempat lihat juga sampai Mbak Dadanya menangis juga ya. Oh iya. Mungkin sedikit bisa cerita momen apa yang bisa sampai sekarang masih berkesan sekali. Masih berkesan ya, Mas. Momen ya. Siap. 14 hari itu bukan waktu yang singkat. Lama sekali, Mas. Mungkin waktu di hutan lumutnya apa gitu. 2 minggu ya, Mas. Ini jujur. Iya. Jadi momen apa ya yang bikin berkesan yang nggak bisa dilupakan gitu mungkin ya, Mas ya. Oke. Untuk pengalaman dia pribadi mendaki gunung ini sebenarnya ini paling lama ya, Cak. Karena memang di Leuser sendiri kemarin 12 hari aja. Di Leuser pendakian 12 hari itu pun tertahan 1 hari, Cak. Karena air untuk melewati Sungai Alas sedang debitnya sedang tinggi. Jadi kami tidak bisa dan tidak berani untuk melewatinya. Jadi tertahan sehari. Mungkin kalau tidak tertahan sehari, kemarin 11 hari
10 malam sudah selesai di Leuser. Nah di sini kami benar-benar di luar ekspektasi, itu bisa 14 hari pendakian. Karena apa? Pertama jalurnya memang sulit mas. Saya akui beneran jalurnya sulit. Kenapa? Karena memang sebenarnya durasinya hanya 3017 mdpl untuk ketinggiannya aja ya. Tapi jalur yang dilewatin luar biasa mas, sampai kaki saya juga kemarin lebam-lebam. Mungkin ada yang pernah lihat biru-biru dan itu luka-luka. Itu karena memang jalur yang dilewatin ya tidak masuk akal sebenarnya. Jadi ada jalur yang benar-benar kita harus salto sedikit, ada patahan dan kita harus naik pakai webbing juga, Cak. Sebenarnya tadi nggak sempat dibahas juga ya. Jadi ada patahan yang memang kita harus agak sedikit memanjat. Itu kami pakai webbing saja untuk pijakan kaki, dan memang kemarin naiknya emang agak susah, dan itu kami lakukan selama 14 hari. Mungkin yang dimasukin ke vlog hanya sebatas dan sebagian saja ya mas. Tapi benar-benar yang kami tuh nggak ada yang egois, nggak ada yang ninggalin. Jadi kemarin tuh ada kami bagi 2 tim untuk perjalanan pribadi mas. Ada tim leader bagian depan dengan 10 orang, ada tim sweeper di belakang dengan 9 orang. Nah di hari pertama, di hari kedua saya coba untuk masuk ke tim leader di bagian depan. Itu yang saya perhatikan itu benar-benar buka jalur, Cak. Buka jalur dengan parang yang tadi diandalkan sekali, karena memang rotannya luar biasa. Itu Dinar juga luka-luka kemarin di bagian tangan sampai berdarah-darah juga, Cak. Karena emang nggak masuk akal, rotannya luar biasa, besar-besar sekali. Dan itu memang ada di jalur pertama itu. Terus untuk hari ketiga, hari keempat Dinar coba mundur ke bagian belakang, ke tim sweeper. Itu benar-benar yang kami terbagi 2 tim saja itu kadang memang hilang jalur seperti itu. Jadi benar-benar yang harus ngerayap kayak ya ampun mas, luar biasa, kayak benar-benar yang sakit. Tapi teman-temannya luar biasa. Di sana benar-benar solid sekali. Dari yang maaf ya mas, kayak istilahnya tim masak itu kan, tim dapur ada ya, itu mereka walaupun capek segala macam itu benar-benar kita masih senyum-senyum untuk menyiapkan sebuah hidangan dan ala kadarnya mas. Itu kami benar-benar nggak ada saling andalkan, siapa yang mau masak silakan kayak gitu istilahnya. Terus di jalur pun ada mungkin yang memang ritme jalannya tidak terlalu cepat, seperti itu kami tunggu. Jadi kemarin tuh yang jadi sweeper namanya Bang Randa itu panggilannya Pak Guru, Cak. Jadi kalau nemu dia berarti udah nggak ada orang di belakang kayak gitu patokannya ya. Dan itu kayak gitu. Terus pendakian kemarin tuh bisa Dinar akuin, Cak, itu lapar loh, Cak. Iya, 14 hari dengan manajemen logistik segala macam kan. Betul, jadi benar-benar yang harus diperhatikan. Jadi hal yang apalagi terkait dengan air gitu kan. Itu juga sesuatu yang wow gitu kan. Iya, Cak, 14 hari itu baru ketahuan kalau Dinar ternyata lapar juga kalau di gunung ya. Biasanya makan cuman sedikit-sedikit yang penting masuk. Kemarin Pak, serius Dinar lapar terus. Dan itu kenapa? Momen yang paling berharga itu kemarin kan memang selain ada tim logistik, ada juga ada logistik tim, ada logistik pribadi, Cak. Jadi ada yang masing-masing bawa makanan. Dinar pun sama ya, Dinar bawa logistik pribadi juga. Jadi kemarin tuh yang momen yang paling gak bisa dilupain, kami tuh membuat cemilan karena memang lapar, Cak. Itu membuat cemilan dari jelly. Itu karena gula kemarin sempat kami bukannya kehabisan, cuma kami lebih memanage ya, Cak. Jadi gula untuk kebutuhan kayak seperti memasak, untuk campuran minum teh hangat seperti itu. Jadi kami batasi dalam artian tidak terlalu banyak menggunakan gula. Sedangkan jelly yang kita buat kan bener-bener banyak banget ya mas perlunya. Mungkin ada yang udah pernah bikin. Itu kami bener-bener yang setiap malam tuh membuat jelly tanpa gula. Cewek bisa rasakan bagaimana rasanya, itu luar biasa. Itu hal-hal yang sepele, Cak. Cuman itu berkesan sekali. Saya merasakan yang namanya jelly tanpa gula itu asam sekali, tapi namanya lapar dimakan mas, luar biasa. So, teman-teman kemarin juga di jalur selain makanan seperti itu juga kemarin jujur jadi Bang Lambas itu yang tim tertua mas, ya usianya 60 tahun sekarang tuh, Cak. Jadi Bang Lambas itu sebenarnya kalau nggak ada dia mungkin bakalan sepi juga sih, Cak. Jadi bener-bener yang karakternya hidup, karakternya hangat kayak gitu. Dia tuh perhatian banget mas sama saya. Jadi ayo Neng, ayo diminum dulu kalau gitu ya. Bener-bener solid semua, Cak. Semuanya tim tuh luar biasa. Jadi bener-bener yang kerasa banget, bener-bener kayak saudara, Cak. Udah bukan kayak teman lagi, pendakian kemarin tuh bener-bener kayak saudara. Jadi bener-bener yang saling gitu loh, Cak, saling sekali. Jadi ada yang ini kita tunggu, ada yang misalkan sakit kemarin kami antar. Jadi dari situ dia ngerasa ya ampun, ini bukan soal bicara perjalanan pendakian atau puncak saja gitu loh, Cak. Ada istilah kedekatan emosional yang Dinar rasakan, apalagi dengan mendaki 14 hari lamanya, Cak. Itu luar biasa, nggak bisa Dinar lupain mas, serius. Udah kayak temen, udah kayak saudara bahkan seperti itu. Jadi itu yang membuat Dinar nangis mas. Dinar jarang nangis loh mas kalau di gunung. Tapi di puncak itu, puncak terakhir Kabentonu merupakan puncak terjauhnya yang kami berhasil kunjungi di hari ke 8, 9, hari ke 11 kami sampai di puncak Kabentonu, puncak terjauhnya itu hari 11.
Dinar juga berhasil mandi, makanya dia nangis ya. Jadi kemarin 14 hari nggak mandi. Pak Dinar di danau itu Cak, yang baru kita temuin jalurnya menuju danau. Itu Dinar mandi Cak. Dinar mandi. Kirain. Cak. Karena kalau pendaki zaman sekarang itu kan kebanyakan karena banyaknya air segala macam. Kita ambil contoh aja di pendakian Semeru gitu kan. Pendakian Semeru di Ranu Gumbolo yang suhunya dingin aja seperti itu tuh banyak orang mandi gitu loh. Saya heran ini pendakian apa gimana gitu kan. Sedangkan dulu kan kita tidak pernah memikirkan untuk hal-hal semacam itu. Sekarang itu sudah sampai orang itu kalau nggak mandi sehari itu gimana rasanya itu nggak enak gitu loh. Ya sekarang seperti itu gitu. Gitu ya. Dinar pokoknya di hari di puncak Toelangi itu kan hari ke-8 Cak. Puncak Toelangi hari ke-8 kami turun menuju Lembah Waru itu yang katanya kalau misalkan musim hujan ada kayak telaga gitu Mas Pak, itu cantik banget tapi kemarin belum musim hujan jadi kering sekali. Kami sempat menggali juga tadi dan dari Lembah Waru itu ke puncak Balease. Cayo kita ke puncak Balease naik lagi posisinya dan di puncak Balease kita turun ke danau itu Pak. Dan di hari ke-10 baru bisa mandi. Itu pun ketar-ketir sebenarnya itu danau yang baru kita explore gitu, belum pernah ada yang kesana gitu ya, takutnya ada apa tapi udah positif aja, ayo mandi Cak di situ. Ketombe udah kayak salju abadi. itu yang membuat haru juga Pak. Luar biasa di hari ke-10 saya mandi, baru bisa mandi dan di hari ke-11 saya tiba di puncak Kabentonu, merupakan puncak yang memang menjadi tadi latar belakang kami menuju ke Pegunungan Karowe itu Mas. Jadi itu banyak kenangan yang memang nggak bisa dilupakan sebenarnya kayak gitu, yang belum pernah dialami sebelumnya, jujur aja kayak gitu. Terima kasih teman-teman ekspedisi Balease kemarin, luar biasa. Luar biasa, sumpah. Salam. Ya udah itu aja. Jadi itu adalah kesan dari Mbak Dinar sendiri yang merasakan selama perjalanan 14 hari, bahwasanya banyak hal nilai edukasi yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan melihat dari pengalaman Mbak Dinar sendiri. Jangan sampai kita itu melupakan sebuah manajemen perjalanan. Jangan sampai kita tadi sempat disinggung kalau kita ada duit kita berangkat gitu kan. Sebenarnya effortnya itu bukan di masalah di duit gitu ya. Sebenarnya betul. Bagaimana niat kita untuk belajar melakukan aktivitas pendakian, memaknai pendakian itu solidaritas antar sesama pendaki. Jangan sampai kita itu melupakan karena banyak kejadian. Teman-teman Konsina boleh minta tolong ambilin itu device-nya 3. Wah. Mati dari kapan ya? Jatuh tadi. Iya, masih nyala. Oh masih. Baterainya Kayaknya barusan baru-baru. Silakan adanya untuk berbaris di sini di depan, nanti akan diserahkan oleh Kak Dinar sama Cak Yo juga. Di sebelah mana? Pak, di sebelah sini aja. Satu-satu. Silakan Kak Dinar mau ngasih yang mana aja, bebas. Ya. Nih, Lihat sini. Satu, dua. Lagi. Udah. Ayo, silakan. Silakan peserta selanjutnya yang mendapat door prize. Nah, silakan selanjutnya akan diserahkan oleh Cak Yo. Silakan. Yang nggak ada stempel gimana? Nggak dapat pus. Ada 2. Boleh. Ya. Yang dapat di sini yang dapat lagi. Oke. Silakan selanjutnya. Mungkin sama Cak Yo lagi aja. Nanti Kak Dinar bakal ngasih lagi. Lihat sini. Lihat kamera 1, 2. Oke. Nah, Kak Dinar katanya masih punya 2 door prize nih yang mau dikasih ke teman-teman yang mungkin belum dapat. Ini kan Masih ada 1 lagi. Ada 4 berarti ya? Ada 4. Oke. Silakan Kak Dinar. Oh iya.
Bisa satu ya? Iya. Satu kita kocok aja ya. Satu, dua. Lagi. Sekali lagi tahan. Oke. Ya. Oh, satu lagi ya. Oke. Berarti di terserah kakak nomornya. syaratnya atau mekanismenya mau ngasihnya gimana. Berarti yang nggak dapat ada berapa orang ya di sini ya? 1, 2, atau gini aja deh. Si nomornya ambil teracak. Nomor. Jadi si nomor yang tadi. Oh, sesuai registrasi. Dikumpulkan, nanti dia ambil acak gitu. Boleh. Boleh. Apa mau game? Gak usah. Nggak usah. Apa? Kecuali kan ada cewek satu aja di sini. Oh gitu. Itu yang Oh mau ngalah buat cewek? Gitu ya? Boleh. Nggak apa-apa, ikhlas. Ikhlas, Mas? Oke, siap. Udah, sini Kak. Wah, rezeki kakaknya karena yang cantik satu-satunya, ya kan? Makasih ya Kak, udah dateng ya. Tadi harus sama temennya ya? Iya. Aduh, Temennya kebutak soalnya. oh, ditinggalin berarti? Iya, ditinggalin. Ah, nggak solid berarti Kak. Iya, iya, iya. Makasih ya Kak ya. Makasih ya. Udah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Oh ya, untuk teman-teman, voucher diskon 20% itu bisa digunakan untuk pembelian all item di Konsina Store Kawi ya. Berlaku hari ini. Silakan untuk diklaim jika teman-teman mau belanja produk Konsina, nanti ditunjukkan aja vouchernya. Nanti bakal dapat potongan diskon 20%. Spesial untuk peserta yang hadir sore hari ini di Konsina Merapi Talk Show. Lumayan enggak? Lumayan banget, jarang banget kita kasih 20%. Oke, terima kasih banyak. Kami mohon pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh foto bersama Kak? Boleh foto bersama. Silakan peserta di sebelah sini. Kita foto bersama. Silakan Cak Yo dan Kak Dina untuk memposisikan diri. Iya, di sana, silakan. Silakan berdiri. Yang tidak kebagian silakan untuk berjongkok. Gak usah ini. Saya Rambutnya keren ya Bang ya. Ready? Oh iya. apa ya? C. Oh, C. Oh. Lagi? Nah, bebas. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Bagus. Bagus San? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Makasih udah datang. Terima kasih waktunya. Mas, langsung. Enggak, mau. Oke.